Lukas 15 ayat 11 sampai 30. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini sudah sangat lazim kita baca kan. Jadi banyak orang Kristen yang sudah mengenal cerita ini. Tapi sebelum saya lanjut, biasanya saya kalau khotbah Bapak Ibu 10 sampai 15 menit. Tapi mungkin agak panjang-panjang sekarang karena daya transportnya lebih besar dari biasanya. Tapi kalau sampai transportnya nggak apa juga kalau panjang-panjang sedikit, Pak. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini berbicara soal anak yang gila. Tapi banyak penafsir mengatakan anak yang gila itu bukan hanya anak bungsu. Jadi banyak penafsir kalau kita dengarkan membaca dan kita baca bukunya, maka bisa disimpulkan ternyata anak yang gila bukan hanya anak bungsu, tapi juga anak sulung. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana bisa anak sulung juga disebut sebagai anak yang gila. Malah jelas-jelas dalam bacaan tadi yang disebut anak yang gila adalah anak yang bungsu. Bahkan bapaknya sudah katakan kepada Yesus, adikmu yang mati hidup kembali, dia yang telah hilang didapatkan kembali. Ya. Lebih baik orang sih bilang yang hilang bukan hanya anak bungsu, anak sulung juga. Ya. Nah, saya akan mencoba menghubungkan ini teks firman Tuhan anak yang gila dengan tipe bapak-bapak menurut saya. Ya. Jadi ada tipenya bapak-bapak menurut saya berdasarkan teks saya akan menghubungkan. Nah, tipe yang pertama itu bapak tipe Superman. Bukan Superman. Jadi bapak tipe Superman ini pokoknya semua tugas dia yang tangani. Kalau istri yang membutuhkan dia siap. Jadi bapak tipe Superman ini siap siaga. Ya. Suami siaga. Kapanpun istri membutuhkan dia siap. Mulai dari atasi genteng bocor, seng bocor, sampai WC tersumbat dia lakukan semua. Ya. Pokoknya semua pekerjaan rumah, lampu mau diganti, pokoknya dia yang turun tangan. Saya ingat sekali waktu pertama kali dari Kobe dan Marimo dan Mas Kori masuk ke Ekrubin. Istri saya kalau mau tidur itu harus mati lampu. Sedangkan sudah tahu kan? Istri saya kalau tidur itu harus mati lampu. Sedangkan saya kalau mau tidur harus menyala lampu. Nah, di Mas Kori itu tidak harus sekolah lampu karena masih pakai turki. Jadi biasanya orang di sana malas mau pakai sekolah kasih menyala kembali lampu. Nah, istri saya datang jalan-jalan ke Marimo. Setiap malam saya harus panjang itu lampu diputar supaya mati. Saya bilang nggak betul ini, nggak betul. Saya punya kebiasaan kalau tidur harus menyala lampu supaya tahu kalau saya buka mata benar-benar istri saya tutup, benar istrinya orang. Jadi saya bilang sama istri pokoknya kalau mati lampu besok harus menyala lampu. Jadi hari ini saya bersedia manjat putar lampu, tapi besok tidak boleh putar lampu, harus menyala. Jadi segala hal harus dikerjakan oleh bapak tipe Superman. Terus satu kali saya keluar dari pelayanan, istri saya datang dari Jakarta. Jam 11, jam 12 saya pulang mengajar. Ternyata istri saya belum selesai masak. Kenapa bisa? Gas habis. Dan dia takut ganti gas. Saya bilang kalau begini caranya, bisa-bisa kita mandi sama-sama ini. Gara-gara takut ganti gas. Jadi bapak tipe Superman ini bagus, jadi bisa kerjakan semua hal. Tapi negatifnya, istri dan anak-anak sangat tergantung kepada bapak tipe ini. Kalau bapak tipe begini yang tidak menyadari kekurangannya, yang bisa-bisa istrinya, anak-anak sangat bergantung kepada dia dan dia akan merugikan banyak orang. Nah, negatifnya lagi kalau bapak-bapak ini terlibat dalam kegiatan gereja, kalau tidak dilibatkan cepat tersinggung. Gitu, ya. Karena dia sudah terbiasa dikasih pekerjaan di rumah, loh. Jadi ketika sampai di gereja, kalau dia tidak dilibatkan, dia merasa masih kita mau. Nah, itu tipe bapak-bapak yang pertama, tipe Superman. Saya tidak tahu bapak-bapak yang ada ini tipe yang mana. Yang itu cuma sampai ke satu sudah saya bilang ini. Yang kedua, bapak-bapak tipe kuli, bekerja keras. Jadi bapak tipe begini berpandangan supaya keluarga saya bahagia, saya harus cari uang dengan dia. Jadi ini bapak bekerja keras. Jadi tiap malam itu, tiap siang malam, pokoknya kalau ada hal yang bisa dikerjakan dia kerja. Karena dia yakin kebahagiaan itu datang dari uang yang dia berikan kepada istri dan anak-anaknya. Itu positifnya tipe kuli, ya. Tipe bapak bekerja keras. Dia siap mengerjakan apapun cari uang untuk anak dan istrinya. Nah, istrinya tidak akan kekurangan karena dia selalu
kebutuhan istri dan anak-anak. Ini dipenuhi. Itu bagusnya. Negatifnya apa? Segala sesuatu dimulai dari uang. Saya hari ini mau tanya, saya nggak pikir berapa langsung karena itu yang pikirkan panitia, bukan saya yang menerima. Dari bapak kalau bekerja keras ini, dia melakukan apapun untuk mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan uang. Nah, negatifnya kalau bapak ini terlibat di gereja, segala sesuatunya harus mengukur dari uang, harus ada upah. Kalau kegiatan gereja hanya untuk memberi pesan itu merugikan. Ya. Jadi dia biasanya mundur dari apa? Dari pelayanan. Karena apa? Karena dia merasa kegiatan gereja itu bukan mendapatkan keuntungan, tapi malah lebih banyak pengeluaran. Jadi itu sama seperti anak bungsu dalam kisah kita. Dia pikirnya masalahnya bisa selesai kalau dia punya uang banyak. Dia minta warisan kepada bapaknya, tapi ternyata masalah tidak selesai. Malah itulah sumber masalah. Meskipun uangnya banyak, karena dia habiskan banyak. Karena dia pikir kebahagiaan itu datang dari materi, dari ekonomi yang melimpah, tapi ternyata tidak. Jadi segala sesuatu diukur untung ruginya secara ekonomis. Satu kali Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia kumpul lalu Yesus bilang, saya akan mengajar kalian di atas gunung. Sekarang kumpul batu masing-masing sebelum kita naik. Bawalah batu berdasarkan kemampuanmu. Itu pikir naik dulu. Bawa batu berdasarkan kemampuan yang kecil lah. Naik dulu mau bawa batu yang besar-besar, dia ambil kerikil. Batu kerikil yang dibawa. Sampai di atas gunung, Yesus bilang, silakan semua duduk, saya mau mengajar. Tapi sebelum saya mengajar, kita akan duduk makan dulu sama-sama. Jadi sekarang kalian silakan pegang batu masing-masing. Saya mau berdoa untuk rubah batu-batu itu menjadi roti. Tuhan Yesus berdoa rubah jadi roti. Ya kita tahu bersama Petrus punya roti yang paling kecil karena cuma roti kerikil. Setelah itu Tuhan Yesus mengajar. Selesai mengajar, Tuhan Yesus bilang, kita akan turun lagi, saya mau mengajar lagi di bawah. Tapi sekarang pegang lagi batu masing-masing. Cari batumu dan pegang masing-masing. Petrus tidak mau melakukan kesalahan pertama. Dia pilih batu yang paling besar. Dia cari. Dia tidak pegang, tapi dia ikut itu. Sampai waktu Tuhan bilang, dulu semua saya mau mengajar tentang dosa. Seberapa besar batumu, sebesar itulah dosamu. Jadi kita kadang-kadang kayak Petrus seperti itu. Nanti mau melakukan sesuatu kalau ada untungnya, ya. Jadi jangan seperti Petrus. Ya memang harus bekerja keras, tapi kalau segala sesuatunya harus diukur dengan upah, nanti kita bekerja baru ada upah, itu tidak menyelesaikan persoalan rumah tangga kita. Itu tipe yang kedua. Dan kalau sudah agak lama saya silakan bilang amin. Yang tipe ketiga ini tipe mager, malas gerak. Bapak-bapak tipe begini itu tidak bisa diandalkan oleh istri dan anak-anak. Itu kebalikannya tipe Superman. Kalau tipe Superman tadi dia tidak andalkan, nah sekarang tipe mager dia andalkan istri dan anak-anaknya. Jadi dia diuji oleh istri dan anak-anaknya, ini tipe mager. Jadi pokoknya kalau disuruh ikut kegiatan malas, ya. Disuruh bergabung tidak mau bergabung. Ada bapak-bapak tipe begini, ya, tipe mager. Dia berpikir dengan kerja sedikit untung besar. Itu tidak bisa. Apakah ada pekerjaan begitu? Kerja sedikit untung besar. Yang saya tahu itu cuma buka toko. Buka toko malam-malam modal liris dengan barang banyak toko itu. Silakan itu. Dengan untung sedikit, modal sedikit, untung banyak. Ya. Mereka tidak kekal agar orang bermalas-malasan. Tapi ada juga bapak yang begini. Positifnya apa? Dia seringkali terhindar dari konflik. Karena tidak pernah ketemu orang, ya. Tidak pernah ketemu orang, dia juga tidak mau cari gara-gara. Ini bapak-bapak tipe begini, ini ada juga. Ya. Jadi suatu kali ada dua orang sahabat, mereka berdoa. Namanya Udin dan Agus. Jadi Udin berdoa begini, Tuhan, semoga ketika besar nanti hanya dengan goyang-goyang kaki rezeki saya datang. Hanya dengan goyang-goyang kaki rezeki saya datang. Itu doanya Udin. Doanya Agus tidak kalah bagusnya. Dia bilang begini, ya Tuhan, semoga ketika saya besar nanti hanya dengan kipas-kipas rezeki datang. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan jawab doanya. Jadi Udin apa dia doakan tadi? Dengan goyang-goyang kaki saja rezeki datang. Jadi menjadi. Sedangkan Agus dengan kipas-kipas rezeki datang. Jadi bukan sampai.
kita mau dengan usaha kecil, untung banyak nggak bisa. Tuhan jawab kalau kita berusaha berdoa. Kita tidak rezeki tidak turun dari langit Bapak. Harus ada usaha dari manusia. Nah, anak bungsu tadi juga begitu. Dengan cara yang gampang dia memperoleh banyak kekayaan, tapi menyakitkan. Ya. Karena dia sudah minta warisan, padahal bapaknya belum mati. Nah, kalau bisa itu harta dibagi-bagi di sekarang. Ya. Lebih menyakitkan lagi setelah ambil warisan, dia pergi dan meninggalkan keluarganya, pergi ke negeri yang jauh. Dia berfoya-foya di sana lalu berencana apa? Ini cara Tuhan. Mungkin ini cara Tuhan untuk membuat anak yang bungsu ini kembali. Dia foya-foya, harta habis, lalu berencana apa? Lalu dia kerja ke seorang penjaga apa? Orang yang punya babi. Yang orang Yahudi itu kan haram dengan babi. Tapi tanda susahnya sehingga dia jadi penjaga babi. Bahkan makanan babi dia makan jadi orang lain. Itu bukan makanan manusia, itu makanan babi. Jadi akhirnya yang bungsu ini sadar lalu dia berpikir ya, lebih bagus di rumah bapak saya. Banyak hamba-hamba yang makannya lebih enak, lebih terjamin. Yang dia masih kembali, dia usah jadi anak, yang penting saya jadi hamba, bisa makan untuk bertahan hidup. Jadi di situ dia sadar. Jadi bahwa dengan berfoya-foya, bermalas-malasan, rezeki tidak akan datang. Jadi kalau ada bapak-bapak yang berpikir dengan judi online bisa kaya, bertobat ya. Bertobat. Banyak bapak-bapak berpikir, dulu saja uang datang, tak mungkin ya. Judi online itu tidak akan membuat kita kaya, tapi membuat kita mati sengsara. Jadi tidak ada orang bisa dapat kekayaan hanya dengan bermalas-malasan. Itu yang ketiga. Itu yang keempat, di pemantau. Ini bapak-bapak pemegang kompor dalam rumah tangga. Semua dia yang atur cara berpakaiannya istri, dengan siapa istri bergaul, dengan siapa anak bergaul, dia atur semua. Jadi itu lagi ganti. Saya mau yang begini supaya terserah. Datang temannya anak-anak, kamu siapa? Siapa bapakmu? Apa pekerjaannya? Mau diatur. Ya. Istrinya baru keluar sebentar, dia tembak, kamu mana? Ini di kantor ini. Dan dia mau mengongkar semua hal yang ada dalam rumah tangga. Dan celakanya kalau bapak-bapak tipe begini terlibat dalam pelayanan. Kenapa? Dia menjadi egois. Pokoknya dia pemegang kuasa tertinggi di gereja. Kan GPF banyak pecah gara-gara bapak-bapak tipe begini. Bapak-bapak tipe mantor yang hanya bisa memerintah. Lalu kalau ada masalah, dia mundur dan dia cari pengikut bikin gereja baru. Jadi kalau bapak-bapak yang berniat bikin gereja baru, apa berhasil selalu gara-gara dengan pemilihan Sinode, bertobat. Bertobat. Kenapa ada semua berpikir? Jadi tipe mantor ini merasa diri paling benar, tidak bisa salah. Merasa diri paling benar, tidak bisa salah. Sehingga apapun yang dia katakan itu harus dilakukan. Satu kali seorang bapak merasa kecil hati karena dia merasa istrinya sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Biasanya kalau dia sama-sama dengan istri di rumah, istrinya masih biasa ngobrol, apalagi sambil masak, dia biasa cerita-cerita dengan istrinya. Tapi dia rasa sepanjang minggu ini istrinya sudah berubah sama sekali, dia mau bicara. Nah ini satu kali dia ketemu dengan temannya sesama lansia. Tanya, bagaimana kabar Pak? Ya baik. Tapi sayang, hubungan dengan istri yang sudah tidak tahu. Istri saya sepanjang minggu ini tidak pernah berubah. Terus temannya bilang, usia berapa sekarang Pak? Istri pun sekitar 65 tahun. Temannya bilang apa? Jangan-jangan istrinya Bapak sudah bumi. Sudah lansia sama-sama. Dan sampai istrinya Bapak itu bumi. Coba tes kalau pulang. Akhirnya Bapak ini pulang, dia tes. Apakah istri saya masih bisa mendengar atau tidak? Di depan pagar dia sudah panggil istrinya. Mami saya. Karena mami apa? Oh berarti dia sudah tidak dengar kalau ucapan begini. Dia masuk lagi depan pintu, dia panggil lagi mami saya. Tidak ada respon. Berarti dalam cara seperti dia sudah tidak dengar. Dia masuk lagi ke kamar tamu, dia panggil lagi mami saya. Tetapi tidak ada respon. Harus dia betul-betul istrinya sudah betul-betul dengar. Setelah dia cari istrinya, oh ternyata ada di dapur sementara memasak. Dia dengar istrinya, dengan apa dia panggil lagi mami saya. Masa apa? Tetap istrinya tidak jawab. Dia kan sedikit lagi. Mami tuli, masa apa? Tidak ada respon. Tidak berarti fix. Istri saya benar-benar tuli.
kehancuran rumah tangga karena terkadang kita merasa lebih benar daripada pasangan kita. Seperti anak sulung ini, itulah kenapa dikatakan anak sulung juga terhilang karena dia merasa lebih benar daripada adiknya. Dia katakan, seperti ini tidak boleh diterima lagi. Bahkan adiknya dia tidak bilang ada, dia bilang anak bapak. Anak bapak datang, bapak bikinkan pesta, potong lembu-lembu. Saya di rumah ini kerja keras. Tidak pernah sekalipun anak kambing saja bapak berikan saya untuk pesta dengan sahabat-sahabat. Nah itulah kekurangannya anak sulung. Dia merasa lebih benar daripada adik. Jadi dia merasa adik itu tidak layak karena ada di rumah. Jadi jangan sampai kita seperti anak sulung ini. Jangan sampai kita seperti Vito Manggo. Nah yang terakhir ya, ini berbahagia Tipe Pangeran. Ada bapak-bapak tipe Pangeran. Ini bapak-bapak yang selalu mau dilayani. Itu tipe Pangeran. Dan pokoknya kalau dia datang, istri sudah harus ya. Selamat datang suamiku, silakan masuk. Apa kabar hari mau dimakan apa hari? Kopi. Pokoknya itu tipe Pangeran. Tapi positifnya tipe Pangeran ini dia bisa bersikap romantis sama istrinya. Dia bisa memberikan kejutan-kejutan tiba-tiba untuk istrinya. Ini tipe Pangeran. Tapi masalahnya kalau tipe seperti ini karena dia pandai bisa romantis, tapi dia juga pandai gombang. Kenapa gombang ini tipe Pangeran? Ya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang jauh menggombang, yang biasanya kurang-kurang setia. Ya sama lah dengan saya. Karena saya termasuk romantis. Istri saya, istri saya. Tidak tahu kalau istri lain, biasanya akan berkata seperti itu. Istri saya bilang saya romantis. Nah itu kekurangannya tipe Pangeran. Dia romantis, tapi dia juga menuntut dilayani. Sama seperti Pangeran. Ya. Sekali sepasang suami istri mendatangi pendeta, dia bilang kepada begini kepada pendeta, Pak Pendeta tolong doakan kami. Sudah 15 tahun kami tidak punya anak. Lalu Pak Pendeta bilang, jadi selama ini apa yang diusahakan? Ya kami sudah berusaha semua Pak Pendeta untuk kasih anak seperti yang kami berikan. Jadi selama 15 tahun ini apa yang pendeta sudah berusaha dengan maksimal, kami sudah maksimal, bahkan kami sudah lulus sekarang. Sejak umur beberapa bulan sekarang dia sudah SMP. Jadi bapak itu datang dari bapak supaya doakan kami kepada supaya kami menerima mujizat. Dia bilang, bapak itu mau mujizat besar atau mujizat kecil? Kami mau anak, jadi kami mau doakan supaya kami mendapatkan mujizat besar. Jadi dia bilang, mujizat besar itu tidak bapak ibu alami. Maka bisa begitu bapak lihat. Mengasihi anak sendiri itu biasa, tapi mengasihi anak orang lain seperti anak sendiri itu mujizat. Suaminya langsung sambung, betul Pak Pendeta. Mengasihi istri sendiri itu biasa, tapi mengasihi istri orang lain seperti istri sendiri itu mujizat. Ini bukan mujizat juga. Ya. Jadi jangan seperti bapak ini ya, mengatasnamakan mujizat untuk membenarkan tindakannya. Ya. Jadi sama seperti anak sulung mengatur. Dia merasa lebih benar ya. Dia menggunakan pemahamannya sendiri untuk mempersalahkan ini. Ini jangan sampai kita seperti. Saya tidak tahu bapak-bapak tipe mana. Apakah bapak-bapak tipe Superman, tipe bully, ya, tipe mager, tipe mantor, atau tipe Pangeran? Saya tidak tahu. Tapi hari ini kita berkumpul sama-sama untuk mau merefleksikan apakah kita seperti anak sulung atau karena musuh, tapi maupun anak sulung dan anak musuh sama-sama di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Bapa yang dalam cerita ini mau menerima kedua-duanya, anak musuh dan anak sulung. Sama seperti kita juga sebagai bapak-bapak, kita punya kelemahan masing-masing. Tapi bukan berarti kelemahan itu jangan dijadikan sebagai identitas itu masalah, sehingga kita tidak bisa berubah. Bapak-bapak, selama 1 minggu kita ada di Mamasak untuk merayakan Pekan Raya PKB. Jangan sampai bapak-bapak pulang ke rumah, bapak hanya menjadi orang yang sama dengan segala kelemahan yang ada. Istri bilang, tidak ada juga yang pergi. Pekan Raya PKB tidak ada perubahan, sama terus.
itu cuma dapat capeknya. Habis itu bersyukur bapak-bapak berasa kosan, meskipun tidak berubah dapat rompinya. Tapi jangan hanya seperti itu, harus berubah bapak. Kita berubah, apalagi tema kita meningkatkan peran bapak sebagai imam dalam keluarga menghadapi tahun politik 2020. Dan bisa kata ini dengan atau bapak sebagai imam ini. Kenapa bisa saya agak tergelitik? Saya berani pas kalau bapak sebagai imam. Dengan banyaknya bapak imam dari keluarga, imam dari gereja. Jadi contoh sebenarnya kalau bapak sebagai pemimpin, oke lah. Tapi kalau imam itu dalam Alkitab yang disebut imam yang Tuhan Yesus, penyantara Allah dan manusia. Dan kalau imam dalam perjanjian lama, itu orang yang berdoa memohon pengampunan dosa bagi manusia kepada Allah. Jadi kalau imam itu dia yang memimpin doa, dan doa orang lain tidak akan diterima kalau bukan dari imam. Tapi kan kita mengatakan hati Tuhan orang percaya. Jadi semua orang punya tugas keimaman dan semua orang diberikan tugas sama seperti seorang imam. Jadi kalau dikatakan bapak sebagai imam, ya bukan hanya bapak yang menjalankan tugas keimaman. Ya kita semua sebagai orang percaya, mau bapak, mau istri, kita punya tugas sebagai pemimpin ya, menjalankan tugas keimaman. Bahkan anak-anak juga bisa menjalankan tugas itu. Jadi imam atau orang percaya bukan hanya bapak yang sebagai imam, tapi kita semua orang percaya. Jadi memang tidak akan ada yang namanya bapak yang sempurna. Saya mau mengakhiri dengan ada status di Facebook, dia bilang begini, suami yang baik itu tidak suka marah, tidak kasar, tidak pelit, tidak dendam, tidak egois, tidak sombong, tidak suka bohong, tidak selingkuh, tidak malas, tidak boros, tidak merokok, tidak minum minuman keras. Dan suami seperti itu tidak ada. Itu mau mengatakan kita Bapak Ibu, kita memang orang yang terbatas. Mungkin dia tidak suka merokok, tidak minum minuman keras, tapi bisa saja dia tukang bohong. Atau mungkin dia tidak suka bohong, tapi mungkin dia boros. Ya? Jadi kita punya kelemahan masing-masing, tapi bukan berarti kelemahan itu kita punya. Kita harus berubah. Sama seperti anak bungsu, ya? Dia berubah setelah dia menyadari siapa dia. Kesadaran perlu Bapak. Kesadaran perlu bagi kita semua. Kalau tanpa kesadaran menyadari bahwa diri kita orang berdosa dan harus berubah, ya kita tidak akan mau berubah. Dan kita harus menyadari diri kita sebagai orang berdosa, maka kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya berubah. Dan kalau itu komitmen yang ada dalam diri kita, maka bukan lain dengan ini sia-sia. Itu akan membuat perubahan dalam kehidupan kita. Gereja tidak akan berubah kalau keluarga tidak berubah. Saya percaya seperti itu. Kalau gereja mau hancur, kasih hancur keluarga. Tapi kalau gereja mau bagus, perbaiki hubungan dalam keluarga.